Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Everybody okay? Kita bersyukur bahwa Tuhan beri waktu yang indah pada saat pagi hari ini. Cuaca mulai agak panas sedikit, tapi masih agak dingin dikit. Saya harapkan dalam musim yang baru ini muka-muka kita semakin cerah ya. Amin saudara. Saudara, kalau minggu lalu saya berbicara tentang tempat perhentian, ya baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Memang sudah di dalam masa yang akhir ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, maka kita harus waspada, harus hati-hati di dalam kita menjalani kehidupan yang ada pada saat ini. Ada satu kata yang biasa kita dengar atau kita sering pakai, yaitu berhenti. Saudara, memang ada hal yang baik, ada yang tidak baik ya. Kalau saudara lihat kata berhenti ini, saudara, kata berhenti ini bisa berhenti yang positif, bisa berhenti yang negatif ya. Kalau kita melihat berhenti yang positif, yaitu berhenti berbuat dosa, itu berhenti yang positif ya, sehingga keadaan kehidupan kita menjadi lebih baik di hadapan Allah ya. Bagi kita dalam kehidupan pertumbuhan rohani kita pun, kita semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik. Jika ada berhenti merokok, bagaimana mulai udah berhenti merokok? Berhenti merokok, saudara, dan badan akan menjadi lebih sehat. Dan ada juga berhenti melakukan kekerasan. Untungnya apa, keluarga menjadi lebih harmonis ya. Biasa kalau suami atau istri ya melakukan kekerasan, saudara, ini yang sering terjadi, sehingga terjadi kekacauan di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita suami istri berhenti dengan kekerasan ya, bisa menjaga emosi dan segala sesuatunya, berarti ada sesuatu yang lebih baik. Tetapi berhenti yang negatif, saudara, seperti dalam hari-hari ini banyak yang berhenti bekerja, sehingga ekonomi keluarga menjadi kacau balau ya, menjadi goyah. Sehingga tidak heran, saudara, hari-hari banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar untuk mengatasi masalah ini ya. Berhenti bekerja. Berhenti yang negatif juga berhenti mencintai pasangan hidup, sehingga akibatnya rumah tangga kacau, terjadi perceraian, anak-anak terlantar dan segala sesuatunya. Ada lagi berhenti belajar. Saudara, jangan kira kalau kita berhenti belajar tidak ada pengaruhnya. Berhenti belajar pengaruhnya apa? Otak kita menjadi tumpul, tidak berfungsi lagi ya. Maka itu saudara, kalau sudah lihat, kalau sudah nanti sudah pensiun, jangan berhenti bekerja ya. Coba lakukan sesuatu supaya ininya berjalan. Saudara, banyak orang-orang tua, kalau sudah lihat yang sudah berhenti bekerja, saudara, dibandingkan dengan orang tua yang masih giat bekerja, lain ya, lain sekali apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang meskipun mungkin belum terlalu tua karena sudah pensiun, sehingga akhirnya mengakibatkan perkara ini. Kalau berhenti bekerja, berhenti belajar, otaknya ditumpul ya. Banyak hal-hal yang negatif dan positif yang terjadi dalam soal berhenti ya. Oleh karena saudara, pada pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani yang 10 ayat 25. Ibrani yang ke-10 ayat 25. Ayat ini tidak asing lagi, katakan, janganlah kita menjauhkan diri atau berhenti dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah dekat dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, maka itu firman Tuhan ingatkan, jangan kita menjauhkan diri. Jangan kita berhenti dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan beberapa orang ya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi kalau sudah beribadah berarti saudara sudah termasuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya mendatang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ini penting sekali ya, karena berhenti ini satu kata yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Bisa dari positif, bisa hal yang negatif. Oleh karena itu saudara, sekarang kita perhatikan berhenti tapi yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita. Ada satu ungkapan katakan merusak lebih mudah daripada membangun. Tuh, merusak lebih mudah daripada membangun. Sudah lihat banyak keadaan dalam dunia ini yang dirusak setelah dibangun begitu indah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara perhatikan, kita membangun satu karier yang begitu besar sampai kita mencapai puncak daripada karir yang kita harapkan, ternyata rusak dengan satu hal yang kecil mungkin. Pada hari-hari ini kalau sudah perhatikan, Gubernur Andrew Cuomo kelihatannya ya hebat ya, sampai beberapa waktu lalu, waktu dalam pemilihan presiden yang lalu, diharapkan kamu bisa menjadi presiden ya, diharapkan bisa menjadi presiden. Tapi memang dia katakan dia belum siap untuk menjadi presiden, dan ternyata sudah hari-hari ini dia dipermasalahkan dengan dua hal ya. Yang utama adalah dia tidak terbuka dengan apa yang menjadi data kematian dari orang-orang di nursing home ya. Ada 10.000 orang lebih meninggal, dia catat hanya 6.000 something ya. Sudah bisa bayangkan, bagi orang-orang yang bersangkutan itu merupakan satu hal yang sangat menyakitkan sekali, sehingga dia dipermasalahkan, apalagi ada hubungan dengan sex abuse dan semua yang terjadi dalam hari-hari ini, sehingga namanya hancur ya. Saat ini dia dituntut untuk turun dari jabatan, tapi dia tetap merasa tidak mau turun. Sudah bisa bayangkan ya. Ya, itu satu kenyataan yang terjadi ya. Oleh karena sudah kita melihat di sini, memang sudah untuk membangun itu bukan satu hal yang mudah, tapi merusak itu gampang sekali ya. Seperti membangun rumah butuh waktu berbulan-bulan, tetapi merusak hanya dalam waktu 1-2 jam. Seperti sudah lihat waktu kehancuran World Trade Center 2001 ya, 2001. Berapa tahun membangun World Trade Center yang begitu tinggi? Dalam waktu berapa jam? Tidak sampai 1 jam runtuh, hancur. Bayangkan saudara, itu satu kenyataan. Membangun rumah tangga yang berbahagia bukan satu hal yang mudah ya. Melalui pergolakan yang tidak kecil, tetapi saudara, merusaknya hanya dalam waktu 1 minggu, 1-2 minggu, bahkan hanya beberapa hari saja mungkin hancur. Membangun hubungan persahabatan atau persaudaraan membutuhkan waktu yang lama, tetapi merusaknya dalam sekejap dapat terjadi. Karena apa? Karena ucapan kita mungkin ya. Dalam hari-hari ini saudara, banyak terjadi karena apa? Perbedaan warna kulit, sehingga menjadi masalah yang besar di sekitar kita hari-hari. Membangun satu posisi yang kokoh ya, memakan waktu yang lama. Coba
mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di dalam satu perusahaan itu bukan 1-2 hari, makan waktu yang cukup lama, tapi hancur dalam waktu sekejap. Ya seperti Gubernur Komo tadi, membangun satu kepercayaan. Nah ini sudah juga ya, membangun satu kepercayaan bukan suatu yang mudah, tetapi merusaknya begitu mudah dengan apa? Tindakan yang tidak bertanggung jawab, sehingga hancurlah kepercayaan yang diberikan. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali ya saudara. Ya, kita seperti membangun kehidupan rohani kita, membangun jemaat Tuhan yang kokoh pada masa akhir ini, supaya kita masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sudah siapkan ini. Bukan sesuatu usaha yang mudah, membutuhkan waktu yang lama. Bertumbuh di dalam Kristus bukan waktu yang lama. Tapi saudara, merusaknya hanya dalam waktu sekejap hari-hari ini. Saudara, banyak ya. Amerika ini hancur karena dalam waktu sekejap Amerika dihancurkan oleh orang-orang yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Amerika harus, ini kita banyak berdoa Amerika supaya jangan hancur oleh karena dirusak oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Doang sudah dalam akhir-akhir ini juga, saudara, hal ini pun bisa terjadi ya dalam gereja Tuhan. Saudara, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama sehingga jemaat Tuhan dapat hancur? Jawabannya terdapat dalam, atau apa yang kita lakukan, sering kita lakukan apa? Berhenti. Ya, ini sangat penting sekali pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang berhenti. Ya, saudara, kelihatannya satu kata yang simple ya, berhenti. Tetapi berhenti ini mempunyai hal yang penting peranannya dalam kehidupan orang percaya. Mungkin saudara, kita harus hati-hati ya dalam kehidupan ini. Kita, aku sudah lama ya, aku pasti kuat. Belum tentu. Kalau ada hal yang mempengaruhi kita sehingga kita berhenti, inilah yang membuat kita hancur. Saudara, kita melihat ada beberapa hal yang dapat merusak kehidupan rohani kita. Yaitu yang pertama, kalau kita berhenti membaca dan mempelajari Alkitab atau firman Tuhan. Ini yang pertama. Saudara, ini menjadi satu hal yang terjadi dalam hari-hari ini. Mengapa sampai iman kita tidak bertumbuh? Mengapa kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja? Kenapa? Kita berhenti membaca dan mempelajari akan firman Allah. Untuk bisa membuat kita jemaat Tuhan mencintai firman Tuhan serta mau mempelajari sepenuhnya, kita harus belajar seperti jemaat di Berea. Kalau sudah perhatikan di dalam, kita buka dalam Kisah Rasul yang ke-17 ayat 11b dan 12a. Di sini kita perhatikan bagaimana jemaat Berea itu di dalam menerima firman Tuhan bukan hanya menerima, tapi juga mereka mempelajari dengan sungguh-sungguh dalam memakan waktu yang lama sehingga mereka bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Ya, dalam ayat pasal 17 ayat 11b dan 12a dikatakan, karena mereka menerima firman itu dengan segenap hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, saya tidak menganjurkan saudara cuma menelan aja makan
apa yang saya sampaikan atau apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan hari ini, banyak hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu, apakah itu benar dan tidak benar, ini yang terjadi hari ini. Firman Tuhan katakan akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan segala palsu yang akan menghancurkan kehidupan kita, sehingga kita berhenti melakukan banyak hal yang disampaikan. Di sini katakan karena mereka menerima firman itu dengan segenap hati. Dalam bahasa Inggris katakan, for they receive the message with great eagerness, dengan satu kerinduan yang besar. Nah ini rahasia kita supaya kita tidak berhenti. Ada satu kerinduan yang besar. Kalau kita tidak ada satu kerinduan, Alkitab Alkitab tidak ada artinya. Tetapi karena kita mempunyai satu kerinduan yang besar seperti jemaat di Berea ini, sudah perhatikan jemaat ini dengan segenap hati setiap hari menyelidiki untuk mengetahui semuanya, apakah semua itu benar demikian seperti apa disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi mereka meneliti dengan sungguh-sungguh. Bahkan ayat 12 katakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Karena apa? Karena mereka menyelidiki, mereka mengerti, mereka menerima apa yang sudah diajarkan. Saudara, ini yang menjadi satu hal yang sangat penting sekali ya. Tetapi dalam hari-hari ini mudah sekali merusak. Karena apa? Kita berhenti membaca, apalagi mempelajari. Membaca sudah berhenti, apalagi mempelajari firman Tuhan. Maka akibatnya apa? Hidup kerohanian kita rusak, hidup kerohanian kita mundur, hidup kerohanian kita bertumbuh, bahkan mungkin kehidupan rohani kita bisa menjadi lumpuh. Ini bahaya sekali, bisa menjadi lumpuh dalam kehidupan ini. Ada satu dalam Alkitab ya saudara, Raja Yosia. Kalau saudara perhatikan dalam 2 Raja-Raja yang ke-22, saudara sama kita melihat bahwa pada waktu itu umat Israel hidup tanpa firman Tuhan. Bahkan apa yang terjadi dari kehidupan yang tidak mengandalkan firman itu, baik suci pun dalam keadaan rusak. Karena mereka berhenti mempelajari firman Tuhan. Kemudian apa dikerjakan oleh Raja Yosia? Kalau kita perhatikan dalam pasal 22 ini ayat 3 sampai yang ke-7 dikatakan di sana bahwa Raja Yosia melihat keadaan demikian, dia membangun kembali rumah Allah ya, bait Allah. Katakan dalam pemerintahan dia membangun kembali bait Allah. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya dalam ayat 8 ini yang membuat kekejutan yang besar dalam diri Raja Yosia, ditemukan Raja Yosia apa? Kitab Taurat Tuhan ditemukan dalam bait Allah. Artinya apa? Sudah lama sekali umat Tuhan tidak hidup dalam kebenaran firman. Akhiran hidup rohani mereka hancur. Ya, ini yang menjadi satu akibat yang besar. Saudara, ada beberapa negara yang saat ini dulunya kekristenan itu besar sekali, sehingga buktinya apa? Saudara melihat bangunan gereja yang begitu megah. Tapi saat ini banyak gereja-gereja yang begitu megah sudah menjadi museum, hanya untuk turis-turis yang datang. Karena apa? Sudah tidak ada lagi kemegahan. Karena apa? Sudah ditinggalkan, firman Tuhan sudah ditinggalkan. Sehingga saudara, ini yang sangat berbahaya sekali apa? Firman Tuhan sampaikan sudah bukan firman lagi, seperti Rasul Paulus katakan dalam Timotius, pada Timotius katakan bahwa banyak hari ini orang senang mendengar bukan firman tapi dongeng-dongeng. Maka itu firman Tuhan yang banyak dongengnya, banyak cerita-ceritanya, wah itu menarik sekali ya. Karena saya mendengar waktu saya di Jakarta, pernah ke Jakarta mendengar KKR saudara. Tetapi dari permulaan sampai akhir isinya lelucon semua. Waduh, di mana firman Tuhannya? Saya nggak mau Tuhan katakan saya yang
Yang susah bukan menyediakan firman Tuhan, yang menyediakan leluconnya yang susah. Tapi ini yang manusia sekarang cari. Akibatnya apa? Kehidupan ini rusak. Tidak ada pertumbuhan. Seperti yang bisa katakan, bisa menjadi lumpuh. Tentu Yosua, Raja Yosia ini dan bangsa Israel lumpuh karena tidak ada firman Tuhan. Pada waktu Yosia melihat atau menemukan firman Tuhan di dalam bait Allah, dalam ayat 11 sampai 13 ini katakan Raja Yosia sangat terpukul ketika ia mendengar isi firman Tuhan, sebab ia tahu sudah lama umat Tuhan itu berhenti mempelajari, bahkan mentaati, sehingga murka Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Ya, seperti dalam ayat sudah katakan, segera sudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra, dan kepada Ahasaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Dan oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang ditulis di dalamnya, ya. Akibatnya apa? Ayat 16, bikinlah firman, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. 17 katakan, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban pada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dan tidak padam-padam. Ya, saudara, di sini kita melihat akibat dari tidak lagi memperhatikan firman, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti mempelajari firman Tuhan, hancur. Karena hidup jauh daripada Allah. Akibatnya sudah tahu sendiri apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Tuhan, murka Allah turun di kehidupan mereka. Tapi bersyukur karena Raja Yosia ini datang kembali pada Tuhan. Tuhan memberikan kemurahan kepada Raja Yosia. Dalam pasal 23 nanti sudah bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kita perhatikan mengapa berhenti membaca dan mempraktikkan firman Tuhan bisa bersifat merusak. Karena apa, saudara? Kan kita perhatikan firman Tuhan itu adalah makanan dan minuman rohani buat jiwa kita. Berhenti membaca, mempelajari, merenungkan atau mempraktekkan firman sama seperti artinya bagi kita ini kelaparan secara rohani. Ya, maka sudah seringkali orang tidak tahu lagi berbuat yang baik, melakukan perkara-perkara yang jahat. Saudara perhatikan, mereka tidak peduli lagi, ya. Banyak hal yang terjadi dalam hari-hari ini sudah tidak ada lagi, tidak mempunyai pemikiran yang sehat apa yang mereka lakukan. Pada waktu ditangkap polisi katakan, oh dia sakit mental. Itu alasan yang utama hari-hari. Sudah mau buat apa? Karena apa? Karena tadi tidak pernah hidup di dalam kebenaran firman, sehingga tidak tahu jalan mana yang benar yang mereka harus tempuh. Kalau kita perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sini menjadi satu hal yang Tuhan sampaikan. Tuhan menyatakan bahwa firman Tuhan itu memberikan kepada kita apa? Satu hal yang sangat penting. Coba kita baca dalam ayat pasal 3 ayat 16 2 Timotius. Katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk apa? Mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, kita perhatikan pengajaran itu adalah pengajaran yang kekal, yang dapat menuntun kehidupan kita, bahkan memberi pengertian mana yang salah dan mana yang tidak benar, yang benar dan tidak benar. Nah, ini satu hal yang Tuhan kerjakan, bahkan bukan menunjuk kesalahan saja, tetapi saudara, Tuhan memperbaiki kelakuan manusia dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Lalu tidak heran sudah banyak orang yang berubah. Karena apa? Karena firman Tuhan. Rasul Paulus dia katakan, aku dulu orang yang paling jahat. Tetapi saudara, Tuhan ubahkan Rasul Paulus menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara perhatikan, karena firman Tuhan yang datang dalam kehidupannya membawa perubahan dalam dirinya, sehingga saudara, inilah yang Tuhan ingin. Jangan kita berhenti untuk membaca firman, bukan mempelajarinya. Karena Mazmur katakan, kalau kita berhenti sama saja dengan orang itu kehilangan arah hidup dalam hari-hari ini, ya, seperti dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita apa? Bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, firman ini sebagai terang, menuntun, pelita yang menuntun jalan kehidupan kita dalam dunia yang semakin gelap ini. Kalau kita tidak ada firman, saudara, bagaimana kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hidup dalam hal yang benar? Ya, saudara, mau cari orang benar di dunia susah. Nah, ya. Kalau bukan orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka sudah di sini menjadi satu hal. Yang pertama, jangan kita berhenti membaca dan belajar firman Tuhan. Tapi yang kedua, yang menjadi masalah yang merusak kehidupan rohani kita adalah berhenti beribadah. Ini yang merusak juga kehidupan, seperti dalam pembahasan kita tadi, saudara. Di sana dikatakan, jangan kita menjauhkan diri atau berhenti dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi malah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah sini kita kan sangat jelas dalam Ibrani 10:25 ini, dengan jelas tegas memberikan petunjuk bagaimana caranya supaya hidup Quran kita ini dapat selalu terjaga dalam keadaan yang baik. Dalam ayat ini jelas sekali, sudah ada satu fakta yang penting, ya, yaitu apa, saudara? Ketika seorang Kristen berhenti beribadah, ia sebenarnya sedang merusak. Perhatikan ini, ya. Seorang Kristen yang berhenti beribadah, ia sedang merusak kerohaniannya sendiri. Sebenarnya biasanya boleh saudara katakan, aku sudah lama ikut Tuhan, aku kuat segala macam. Saudara, iblis pintar, ya, lebih pintar dari kita untuk merusak kehidupannya. Banyak alasan diberikan, sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan ibadah. Alasan demi alasan, segala macam alasan, sehingga kita meninggalkan ibadah yang Tuhan perintahkan. Contohnya, saudara, orang Kristen dan ibadah itu bagaikan apa? Bagaikan ikan dan air. Saudara, ikan tanpa air mati. Maka itu, saudara, kita tidak bisa memisahkan ikan dari air, karena ikan itu akan mati. Selain kalau ikan itu sudah digoreng, nah, lain-lain lagi ceritanya. Burung dan udara. Kalau sudah perhatikan burung dan udara, kalau burung itu dimasukkan ke dalam sangkar, burung itu akan apa? Merana. Karena apa? Tidak ada satu kebebasan.
di dalam kehidupan. Ini yang satu ini. Ini juga harus gambaran kita sebagai orang percaya. Kita tidak dapat dipisahkan dari ibadah kita. Meskipun kalau kita perhatikan, memang pemerintah memberikan patokan, tapi kita bersyukur, saudara. Saya mendengar kemarin di daerah Connecticut, bulan ini sudah 100% mereka boleh beribadah. Amin, saudara. New York masih kira-kira hanya 35% mungkin, ya. Saudara, ini kuasa kegelapan berusaha untuk menghalang-halangi kuasa Tuhan tersebutnya. Satu kesalahan yang besar karena kita berhenti beribadah, ya. Saudara, kalau kita melihat hal ini dalam kehidupan kita, berhenti beribadah pada Tuhan, maka kerohanian kita akan rusak, bisa menjadi lumpuh dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain supaya kerohanian kita tetap terjaga, tetap bertumbuh dengan baik. Ibadah harus dilaksanakan dengan tekun sampai pada akhir, ya, menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara. Firman Tuhan katakan semakin giat kita melakukan, jangan kita kurangi, ya, jangan kita kurangi, karena pengaruh akan besar sekali. Pengaruh kan besar sekali, maksudnya. Ya kita mengadakan, kita memakai dengan sarana untuk yang tidak bisa datang, ya. Orang-orang tua sih tidak bisa maklum, ya. Tapi kalau tidak ada masalah, kita mengurangi ibadah. Oh, karena pemerintah melarang kita untuk beribadah. Oh, karena pemerintah melarang kita untuk keluar dari rumah, safe di rumah. Mana safe di rumah? Banyak orang sakit kena COVID malah yang dari rumah. Saudara, iblis berusaha hari-hari ini untuk supaya kita berhenti beribadah. Saudara, ini satu kesalahan yang besar, ya, dalam hari-hari ini. Tuhan memberikan sarana kebebasan. Saudara, kalau saudara hidup di tengah-tengah orang yang kita menjadi minoritas, saudara bisa bayangkan betapa strict daripada peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ya, saudara bisa lihat bagaimanakah peraturan-peraturan yang begitu keras menghalangi kita untuk beribadah. Bahkan kadang-kadang untuk beribadah pun mempertaruhkan nyawa. Tetapi mereka tidak peduli. Malah semakin giat mereka melakukan di dalam keadaan yang terbatas itu. Banyak kesaksian-kesaksian saudara di tempat-tempat yang sangat-sangat strict sekali, ya. Mereka bukannya mundur, tapi mereka semakin giat. Kita ada kebebasan, tapi seringkali kita pakai untuk alasan lakukan ini, lakukan itu, bisa melakukan yang lain, tetapi beribadah kita tidak memberikan waktu. Tuhan katakan jangan kita berhenti beribadah. Hal yang ketiga, berhenti apa? Berhenti berdoa. Ini yang merusak. Doa itu diumpamakan sebagai nafas rohani kita, ya. Manusia dapat hidup cukup lama tanpa makan dan air, ya. Kalau orang puasa mungkin bisa cukup lama. Tetapi kalau tidak bernapas, saudara hanya dapat bertahan beberapa menit saja, ya. Ini tidak mungkin 1 jam. Orang pakai masker aja rasanya sudah rasanya berat sekali, ya. Pakai masker, tanpa masker ini sudah rasanya susah sekali, ya. Pada saya lihat orang-orang yang pemain olahraga suruh pakai masker, nggak mampu juga, saudara, berat. Karena apa? Tanpa nafas mereka tidak dapat lakukan dengan baik. Yaitu kehidupan rohani kita tanpa kita berdoa yang bagaikan nafas itu, saudara. Karena firman Tuhan sendiri memberikan nasihat kita, jangan kita putus berdoa, ya. Tetaplah berdoa, ya. Dalam tema kita dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Pray continuously. Berdoa selalu, terus menerus. Karena kita perlu, ya, saudara. Ini yang Tuhan ajarkan, ya, pada waktu sama Yesus juga, ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, sangat memperhatikan tentang hal doa ini, ya. Saudara perhatikan, sehingga para murid
Yesus pada waktu itu meminta untuk diajarkan. Tuhan katakan dalam Lukas yang 11 ayat 1, di sana murid-murid katakan, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Ya, Lord teach us pray. Saudara, kalau kita melihat dari pembacaan ini, saudara, memang satu permintaan yang keluar dari hati yang tulus. Karena apa? Karena mereka sering melihat sang guru itu berdoa dengan tekun. Nah, kalau kita perhatikan di tengah-tengah murid itu tidak pernah meminta Yesus supaya diajarkan bagaimana caranya sukses dalam pelayanan atau hal-hal yang lain. Tidak pernah. Tapi dalam doa, ya, mereka minta satu hal saja, ajarkan caranya bagaimana kami harus berdoa. Di hadapan Tuhan Yesus pun ini merupakan hal yang penting, ya. Para murid Yesus benar-benar mengerti pentingnya doa dan dalam kehidupan rohani mereka. Jadi saudara, kalau kita perhatikan pada waktu Yesus ingin melayani sesuatu pun, Yesus melalui doa, bergumul dalam doa. Meskipun dia Allah, bayangkan saudara, Yesus sendiri memberi contoh dalam dia melayani. Sebelum dia melakukan sesuatu dalam pelayanan, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa. Mau itu sangat disayangkan sekali kalau kita sudah mengabaikan doa, apalagi pelayan-pelayan mengabaikan doa dalam setiap akan melakukan sesuatu. Saudara, di mana apa yang dapat kita lakukan tanpa kekuatan dari Allah sendiri, tanpa kuasa dari Tuhan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dalam hari-hari ini, saudara? Bagaimanakah kita merusak kerohanian kita dengan kita tidak memiliki nafas rohani itu? Saudara, dalam hari-hari ini terlalu banyak hal yang dapat merusak kehidupan kita, ya. Sudah tidak boleh mempelajari firman Tuhan, tidak ada kehidupan doa, bagaimanakah kita akan bertumbuh rohani kita untuk tetap teguh dan kuat menghadapi situasi yang terjadi dalam hari-hari ini. Jangan sudah pikir aku bisa lakukan semuanya karena aku mampu, masih kuat dan sesuatunya. Saudara, memang kita mungkin masih muda, masih kuat, ya. Tapi sekali diberi flu atau diberi, ya saat ini yang paling parah kalau kita kena COVID, saudara mau berbuat apa? Tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengatasi tanpa doa. Kita boleh melihat bagaimanakah Allah menolong kehidupan kita melalui doa-doa kita. Jadi saudara, ini merupakan satu hal yang Tuhan inginkan juga. Jangan kita berhenti berdoa, ya. Jangan berhenti berdoa. Tapi juga yang keempat, jangan kita, ini yang seringkali merusak kehidupan, apa? Berhenti mendidik anak dalam iman Kristen. Ya, saudara, firman Tuhan memberikan kepada orang tua untuk memberikan pendidikan rohani kepada anak-anak sedini mungkin. Seringkali kita mengharapkan guru sekolah minggu untuk bisa menggantikan posisi orang tua. Tidak bisa. Guru sekolah minggu hanya mengajar seminggu satu kali dalam waktu berapa jam? 1 jam, maksimal itu 1 jam. Bagaimanakah bisa mengganti posisi orang tua yang setiap hari bertemu dengan anak? Yang waktu itu Tuhan katakan guru yang terbaik itu adalah orang tua. Saudara, perhatikan dalam hari-hari ini, mengapa sampai orang tua alhamdulillah gagal. Banyak yang kejahatan yang terjadi dalam dunia hari-hari ini. Karena apa? Karena anak-anak muda, banyak anak muda yang bersangkut, ya, tidak pernah menerima pengajaran firman Allah. Atau menerima tapi tidak sesungguhnya orang tua mengajarkan kepada anak-anak. Saudara, memang seperti kalau kita perhatikan, ya, anak-anak sekolah seminggu sekolah paling tidak 5 hari. Itu 5 hari. Anak itu jadi pintar.
karena pelajaran 5 hari. Tapi guru sekolah minggu dituntut untuk anak itu mengerti firman Tuhan dalam waktu 1 jam 1 minggu. Fair enggak? Enggak fair. Maka itu Tuhan perintahkan apa? Tuhan perintahkan orang tua untuk menjadi pengajar-pengajar yang baik. Karena kalau tidak, anak-anak itu yang mengabaikan pendidikan rohani itu akan mendapatkan hal seperti generasi kita saat ini. Saudara bisa perhatikan, mereka mengenal dunia melalui media-media yang ada. Dan media-media banyak yang tidak memberikan hal yang benar. Ya, dengan cara-cara dunia membawa anak itu tidak mengenal Tuhan. Maka saudara jangan salahkan dalam hari-hari ini kejahatan terjadi dalam dunia ini oleh karena apa? Ketidakmengertian mereka akan kebenaran firman Allah, karena tidak ada pendidikan yang benar. Orang-orang bilang, aku kan sibuk, yang penting aku sudah kasih mereka makan yang cukup. Tidak. Maka sudah betapa pentingnya kita sebagai orang tua menjadi imam atau guru yang terbaik dalam keluarga untuk membawa anak-anak kita itu mengenal akan firman Allah dan agar dapat bersekutu dengan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 8, anak-anak pun ditekankan ya, dalam Amsal 1:8 kata, hai anakku, dengarlah didikan siapa? Ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Jadi kedua orang tua ini berpengaruh dalam mendidik anak-anak. Ya, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Bahkan dalam pasal 4 ayat 1 Amsal dikatakan juga, dengarlah ya anak-anakku didikan seorang ayah dan perhatikanlah apa? Supaya engkau beroleh pengertian. Disinilah yang seringkali kita tidak melakukan hal ini. Maka saudara jangan kita salahkan kalau anak kita tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Banyak orang-orang dalam dunia ini anak-anak hancur karena apa? Karena orang tua tidak mengajar anak kita dengan benar. Maka saudara kita harus belajar. Maka saudara tidak perlu kita malu, kita perlu belajar. Ya. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita guru-guru coba? Kalau ada guru mengajar di sekolah, guru itu tidak mengetahui apa-apa, mau dipakai nggak? Enggak. Maka kita harus belajar. Maka saudara orang tua pun harus belajar. Kita harus banyak belajar, merenungkan. Maka Tuhan jangan berhenti belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan waktu, ya, berikan waktu supaya kita pun dapat lakukan. Saudara, karena untungnya adalah kita sendiri nanti. Kalau anak-anak kita menjadi orang yang tidak benar atau orang yang jahat, orang yang sudah tidak punya masa depan lagi, yang rugi siapa? Kita sendiri. Betul? Apalagi ibu ya. Aduh, anakku saya lahirkan, saya kandung 9 bulan. Kadang-kadang melahirkan dengan sengsara sampai anak itu lahir, dibesarkan, akhirnya menjadi anak yang tidak benar. Saudara, kan lebih terasa lagi seorang ibu. Tapi tidak bisa menyalahkan anak itu, karena kita lah yang berpengaruh di dalam pendidikan pertumbuhan anak itu sendiri menjadi orang yang benar. Amin saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan berhenti mendidik anak kita. Kita pikir guru-guru sekolah minggu semua sudah qualified untuk mengajar. Dalam 1 jam, 1 minggu itu maksimal 1 jam. Tapi selebihnya di mana? Di rumah. Apalagi sekarang anak-anak sekolah di rumah. Ya, sekolahnya di rumah. Jadi sudah waktu di rumah lebih banyak daripada waktu di dalam gereja. Kita saat ini cuma kebaktian cuma berapa jam kita, tidak melebihi 4-5 jam, enggak. Tetapi
dalam waktu yang sempit, kalau kita bisa belajar, merenungkan, mempelajari, itu manfaatnya besar sekali bagi kehidupan kita. Ya, maka di sini menjadi seorang yang kita perlu perhatikan ya, karena kalau kita berhenti mengajar, apa yang terjadi? Sudah lihat banyak anak-anak hari-hari ini yang mau jadi orang-orang yang tidak benar. Tetapi yang selanjutnya berhenti apa? Memberi persembahan. Saudara, memberi persembahan ini dapat diartikan lebih luas ya. Jangan pikir hanya sempit aja memberi persembahan. Beri persembahan bisa memberikan waktu. Itu satu persembahan. Ya. Jadi sudah banyak yang memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Itu waktu kita persembahkan. Tapi bagaimana kita mempersembahkan? Ya, bagaimana kita mempersembahkan? Ya, untuk melayani di gereja atau melayani di luar. Dulu biar sekali ya, sekarang kita sudah tidak lakukan apa-apa, saudara. Apa yang kita dapatkan? Ada banyak hal yang kita kehilangan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ada seorang ibu yang sudah tua, sudah lanjut usia, tinggal di rumah jompo. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saudara punya dengkul enggak? Dengkul lututnya ini sampai kebal. Lututnya ini kebal. Setiap hari dia kerjakan apa? Dia berlutut dengan pokok-pokok doa, mendoakan orang-orang yang masuk dalam pokok doa ibu ini. Saudara, karena dia tidak bisa berbuat apa, hanya berlutut untuk berdoa. Itu satu persembahan, mempersembahkan waktu. Maksudnya saya pikir, apa sih orang tua bisa apa sih? Tapi saudara jangan kira, dari doa itu ada seorang anak muda di depan, karena ibu ini melihat anak muda yang tinggal di depan nursing home itu sebagai anak muda yang nakal kan. Didoakan ibu itu setiap hari. Satu ketika anak muda itu mengetok pintu di nursing home untuk bertemu dengan ibu. Ternyata apa? Dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Karena doa ibu tadi. Ada satu ilustrasi juga ya, saudara. Suatu ketika orang berantri masuk ke surga. Saudara, waktu masuk ke surga, seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan hebat, ternyata dia tidak mendapatkan pahala yang didapatkan dari seorang ibu yang rentang. Sampai dia tanya, Tuhan, kenapa kok ibu ini kok yang tidak punya apa-apa, tidak lakukan apa-apa, kok dia lebih mendapatkan pahala yang lebih besar dari saya yang sudah dipakai Tuhan untuk kepahalaan yang besar. Ternyata apa? Dia katakan, Tuhan katakan ibu itu berdoa untuk kamu sehingga kamu berhasil di dalam pelayanan dari doa. Itu satu persembahan waktu yang ibu berikan untuk berdoa. Sudah, apa yang kita lakukan sekarang ini? Kita berhenti mempersembahkan waktu yang Tuhan berikan untuk hal yang lain yang kita lakukan. Ya, kita bisa lakukan yang lain, tapi kita tidak bisa lakukan bagi Tuhan. Juga sudah mungkin memberikan persembahan melalui keahlian kita, kepintaran kita, atau talenta kita. Ya, saudara, apa yang dapat kita berikan? Tuhan berikan talenta tertentu yang kita dapat lakukan, tapi kita tidak mau pakai. Karena kita jual mahal. Ya, jual mahal. Alasannya terlalu banyak untuk memakai talenta. Maka Tuhan katakan, dikasih satu talenta tapi disimpan, tidak dilakukan. Tuhan kata, ambil, kasih yang 10 talenta. Ya, uang. Maka sudah ini satu hal yang kelihatannya kecil, yang mempersembahkan talenta kita, mempersembahkan kepandaian kita, kepintaran kita, keahlian kita. Saudara, apa yang sudah dapat lakukan bagi orang lain, bagi gereja Tuhan, bagi
orang-orang di sekitar kita, ke talenta Tuhan yang percayakan, yang orang lain tidak bisa memberi. Hari-hari ini saudara, banyak gereja-gereja yang dipakai Tuhan untuk apa? Membagikan makanan. Ada satu organisasi yang membagikan makanan, karena mereka mempunyai satu talenta yang besar untuk bisa menolong orang-orang yang sedang di dalam kekurangan dalam hari itu. Satu persembahan dengan keahlian mereka. Ya, ada yang masak, bagian rupa masak, bagian rupa hanya dibagikan orang lain. Saudara, lalu juga yang penting juga apa? Kita sering menjadikan satu masalah persembahan kita di dalam gereja. Mempersembahkan kita bagi Tuhan, baik melalui persembahan biasa dan persembahan sepuluhan, kita kadang-kadang dipermasalahkan. Saudara, di balik semua itu ada hal yang besar yang Allah kerjakan. Karena apa? Karena kita tidak membaca firman, tidak mengetahui firman, sehingga kita tidak mau lakukan. Akibatnya Tuhan menutup apa yang sebenarnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali kita terhalang untuk mendapatkan apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ya, firman Tuhan katakan lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, dalam Kisah Rasul 20:35 dikatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, it is more blessed to give than to receive. Ya, jadi saudara, di sini menjadi satu kenyataan, persembahan yang kita berikan itu tidak akan menjadi sia-sia. Ya, karena apa yang kita tabur itu Tuhan sendiri yang akan. Coba kita baca dalam Lukas 6:38. Lukas 6:38, menabur benih berkat di ladang Tuhan. Barang siapa menabur, pasti akan menuai pada waktunya. Ya, kalau kita lihat dalam pasal 6 ayat Lukas 6:38 katakan, berilah dan kamu akan diberi. Supaya takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoyangkan, digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur adalah diukurkan kepadamu. Jadi saudara, di sini kita melihat apa yang kita persembahkan tidak menjadi satu hal yang sia-sia, karena Tuhan memperhatikan. Nah, memang ada syaratnya ya dalam 1 Korintus 9, dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati, bukan dengan terpaksa. Maka sudah segala persembahan, baik persembahan kita waktu kita melayani, persembahan apa yang kita dapat lakukan itu, kalau kita terpaksa, persembahan kita akan sia-sia, tidak ada artinya. Ya, oleh karena saudara, sangat disayangkan sekali kalau kita mempermasalahkan soal persembahan, karena Tuhan sendiri akan memberikan. Ya, di sini dikatakan bahwa takaran yang kita ukur itu Tuhan akan dipadatkan, digoncangkan, bahkan ini akan dipadatkan, sehingga ini rencana Tuhan untuk semakin memberkati kehidupan kita dalam semua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ya. Maka tidak heran saudara, Tuhan katakan sebuah ukuran yang kamu pakai itu kan, untuk mengukur akan diukurkan. Maka apa yang kita tuai, kalau kita tuai, apa yang kita tabur itu menjadi hal yang penting. Kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menabur banyak. Itu hukum alam. Ya, kalau saudara punya sawah sebesar ini, saudara hanya menabur di tempat ini saja, tidak mungkin saudara akan menuai sebesar sawah ini, tidak mungkin. Semakin banyak kita tabur, semakin banyak kita akan menuai. Ya, oleh karena saudara, di sini satu hal yang penting juga saudara dalam melayani juga, semakin banyak kita melayani Tuhan, kita tabur firman Tuhan dalam menabur dalam kehidupan ini, saudara, makin banyak hal yang Tuhan perhatikan, dan Tuhan akan memberikan upah pahala yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Maka itu satu hal yang Tuhan inginkan apa? Jangan berhenti. Simpel ya saudara, kata berhenti. Dari berhenti. Sudah berhenti, sudah tahu sendiri, saudara akan kehilangan banyak hal. Terlebih dalam hari-hari yang terakhir ini,
Saudara, kalau sudah berhenti tadi ya, itu tidak akan menumbuhkan iman kita, tapi akan membawa kita semakin hancur. Bahkan kita bisa terhilang di dalam masa-masa ini, sehingga kita kehilangan tempat perhentian suku bangsa Israel karena tidak hidup dalam firman Tuhan, sehingga mereka tidak taat, ya, menjadi tidak taat kepada Tuhan. Karena apa? Tidak hidup dalam kehendak taat. Oleh karena dalam hari-hari ini, mari saudara, kalau Tuhan masih beri waktu, ya, beri waktu dalam kita, jangan kita berhenti. Kalau kita sudah berhenti, sudah lihat apakah itu benar di hadapan Tuhan. Orang kadang-kadang pilih, ya, ada seorang yang karena dia tidak bisa menerapkan firman Tuhan, yang tidak bisa disobek, akhirnya habis, saudara. Tuhan tidak kehendaki itu, ya. Memang kadang-kadang satu hal yang sukar, tapi saudara, kalau kita melakukan, ada hal-hal yang Tuhan akan lakukan juga dalam kehidupan kita. Jangan disimpan, ya, sebagai satu perhiasan di rumah. Wah, hebat nih orang Kristen punya Alkitab. Mungkin tidak hanya satu, ya, mungkin ada banyak Alkitab ditaruh di rumah saudara, di saudara untuk Alkitab bahwa saudara orang Kristen. Tapi kalau Alkitab tidak pernah dibuka, firman Tuhan pelajari, tidak ada artinya. Amin, saudara. Kok berhenti amin? Haleluya. Amin, saudara. Oleh karena itu, hendaklah firman Tuhan ini boleh mendorong kehidupan kita dalam hari-hari ini, supaya kita jangan berhenti ada akibatnya yang cukup berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari. Amin, saudara. Mari kita berdiri, kita nyanyikan